Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dari rumah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki hati yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Amin, haleluya. Saya undang kita semua bangkit untuk berdiri. Coba tengok kiri kanannya dulu, depan belakang. Ucapkan shalom. Haleluya. Selamat pagi, kita akan sama-sama tundukkan hati kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di ibadah raya 1 Miracle Service Harapan Indah. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Mari pimpin ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar nama Yesus saja yang kami tinggikan di tengah-tengah kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami yang sudah mempersiapkan diri dan hati Tuhan, biar kami mau datang dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan rasa cinta kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh sangat-sangat baik buat hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau terlalu baik ya Bapa. Dan pagi hari ini kami mau naikkan syukur sembah kami ya Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Tuhan pribadi-Mu. Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Engkau memenuhi setiap keperluan apapun Tuhan dalam kehidupan kami yang datang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang tidak sama lagi Tuhan, tapi kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang disertai dan dituntun Tuhan lebih lagi. Pewahyuan baru, pengertian baru, karena Engkau hadir di tempat ini melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Hal-hal yang menghambat kami untuk datang di hadirat Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kami hidup menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini Tuhan. Kami siap menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan, yang mengerjakan amanat agung-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Para penuai yang siap menuai di akhir zaman, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga, serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus, di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji
bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak dan Ibu Saudara kita mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung ya Tuhan. Engkaulah tempat kekuatan dan gunung batu dalam hidup kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi dari awal katakan, hanya Kau tempatku, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya
berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam setiap musim Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya rindu Bapak Ibu Saudara saja yang naikkan pujian ini dari awal, katakan hanya sungguh Tuhan. Izinkan kami Tuhan membawa syukur kami sedalamnya. Sedalamnya hatiku, Kau tahu,
hidup kami, mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu yang siap bersorak-sorai. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Dia, Yesus Raja kita. Kita mau memuji, menyembah Dia. Coba tengok kiri kanan satu kali lagi, sudah banyak orangnya. Amin. Haleluya. Dan setiap kami memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Hey, sembah sujud di hadapannya. Katakan sama-sama, ku puji, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi dari awal, sama-sama katakan, hey, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan sama-sama, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebelah kanan katakan, ku puji. Sebelah kiri saya, sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Biar kita mau tetap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Muliakan
adalah sumber perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Sebab itu kita tak perlu ragu kasih-Nya, karena kasih-Nya senantiasa ada, selalu menyertai kehidupan kita. Kasih-Nya sempurna. Kalau dahulu Dia sanggup tolong saudara dan saya, saat ini pun Dia sanggup untuk melakukan pertolongan yang sempurna dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan dan penyertaan-Mu. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta kuasa-Mu. Walau 10.000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan hati goyah, sebab Yesus sertaku. Dan sekali lagi dengan imanmu katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu, yes, Kau ada di setiap waktu kami Tuhan. Meskipun di depan kami mungkin sepertinya langit tampak suram, bahkan awan gelap menghadang, kami melewati semua itu bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Terlalu percaya Tuhan.
Mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyatakan janji-Mu di hadapannya. Hanya Dia satu-satunya penolong dalam hidupmu. Sebab Yesus sertaku, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allahku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini yang menjadi komitmen kami ya Tuhan, untuk tetap melekat erat bersama Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan perkenankan bagi kami boleh berjalan dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu, menikmati hadirat-Mu, dan kami rindu mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi kiranya karya Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami, menjumpai kami, memeluk erat kami ya Tuhan. Sehingga tak kala kami berjalan, kami tidak berjalan sendiri. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, dari depan sampai belakang, bahkan sebelah kanan dan kiri hamba-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan menjamah kami menurut cara-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa saudara. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan di pagi hari ini untuk kita bersama-sama boleh memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, tema kita pada hari ini adalah mengampuni dan melupakan. Mari kita bersama membuka dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 sampai 21 sampai 31. Saya akan membacakan ayat yang 23, Bapak Ibu membacakan ayat 24 dan kita akan berespons ria. Sampai ayat yang ke-31 kita akan baca bersama-sama tentang Daud, Nabal dan Abigail. Demikian, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat yang ke-24 dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, 23 sampai 24. Ayat yang ke-24 silakan Bapak Ibu. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku, hamba-Mu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh.
Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Dua, tiga. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kisah-kisah ini, ada 3 tokoh, ada Daud, ada Nabal, dan Abigail. Kisah ini menceritakan bagaimana ada seorang yang kaya raya, yang sangat kaya dituliskan. Bahkan dia memiliki perusahaan. Tentu ketika dia memiliki perusahaan, memiliki usaha pada masa itu, mereka juga punya banyak budak-budak. Punya istilahnya banyak pengawal-pengawal, banyak security. Nah saudaraku sekalian, sementara Daud adalah seorang raja yang ditahbiskan menjadi raja, tetapi belum punya tahta. Karena pada masa itu, ya, masih ada raja siapa? Masih ada Raja Saul yang berkuasa. Dan Saul ini sangat tidak senang dengan yang anak mantunya ini. Karena ada banyak pembisik-pembisik yang selalu membisikkan sesuatu yang negatif. Sehingga akhirnya berubahlah hati Saul dan Saul menjadi jahat dan mengejar-ngejar Daud. Sehingga Daud harus berlari dari tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Meskipun Daud seorang pahlawan, tapi dia juga mengalami kegentaran ketika harus menghadapi pasukan-pasukan Raja Saul. Bahkan Alkitab mencatat, pengikut-pengikut Daud itu bukan hanya orang-orang yang pandai berperang, tetapi orang-orang yang memiliki latar belakang yang gak enak. Ada yang mengalami sakit hati, ya kan? Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Nah, dengan kata lain, orang-orangnya Daud adalah orang-orang yang barisan apa? Barisan sakit hati. Orang-orang yang kecewa, ngerasain kan kalau orang-orang yang kecewa, orang-orang itu selalu biasanya cenderung apa? Melakukan sesuatu yang jahat. Orang-orang yang kecewa itu bisa lebih jahat daripada orang-orang yang jahat. Karena dalam hidup itu saudaraku sekalian, memang seringkali terjadi bahwa sesuatu yang bertumpuk-tumpuk itu akan akhirnya mengalami kecewaan, mengalami kepahitan dan memunculkan sesuatu dendam. Dan ini yang dialami oleh prajurit-prajuritnya Daud. Nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari kisah ini, karena suatu ketika seorang pengikut Daud ini berkata, waktu waktu orang-orangnya Nabal itu sedang memanen bulu domba gitu kan. Dan hasilnya kemudian ceritanya mereka ini minta jatah ke Nabal. Karena apa? Karena pada masa itu ketika mereka ada di padang gurun, orang-orangnya Daud inilah yang menjaga, yang melindungi daripada penjahat-penjahat lain. Sehingga wajar ya, kalau bahasa kerennya mah wajar ya, ada satu perusahaan kemudian di situ banyak preman-premannya gitu ya, minta jatah gitu kan. Ya kalau kontemporer dimasukin. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi saudaraku sekalian, bukannya responnya baik, bukannya berterima kasih Nabal atas perlindungan yang dilakukan oleh para pengikutnya Daud, tetapi mereka malah marah-marah. Siapa sih? Siapa sih kamu? Kayaknya saya nggak kenal kamu. Kok tiba-tiba kamu datang? Wah, jangan-jangan kamu memerah saya. Enggak. Dengan pongahnya Nabal menolak putusan dari Daud. Sehingga muncullah rasa marah Daud.
Gimana ya, orang yang sudah kecewa kemudian dikejar-kejar, kemudian dia sebenarnya niatnya menolong, melindungi, tapi malah mengalami penolakan. Penolakan berbagai macam terjadi, demi penolakan terus terjadi. Itu membuat sesuatu kekecewaan yang mendalam. Sampai akhirnya ketika Daud mendengar laporan itu, Daud ingin apa? Membunuh semua laki-laki. Nah, saudaraku sekalian, tapi dari kisah ini ada satu hal yang menarik. Meskipun Nabal orang yang sombong, orang yang pongah, Alkitab menulis tadi sesuai dengan namanya, orang yang bebal, orang yang tidak tahu siapa Daud. Saya percaya Nabal ini bukan orang yang nggak tahu, dia tahu siapa Daud. Anak mantunya raja, pahlawan Israel. Tapi dia mengabaikan, karena apa? Karena dia merasa punya segala sesuatu. Dia punya kekayaan, dia punya perusahaan. Dia tidak peduli dengan siapa itu Daud dan pengikut-pengikutnya. Yang dia fokuskan, dia pentingkan adalah kekayaannya sendiri. Nah, saudaraku sekalian, tetapi ada satu hal yang menarik. Ketika istrinya mendengar itu, istrinya meresponi dengan bijaksana apa yang dilakukan. Karena apa? Karena istrinya yang bernama Abigail itu, dia tahu siapa orang yang dihadapinya. Dia tahu siapa Daud. Akhirnya ketika dia mendengar, dia datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari cerita ini, dari kisah yang kita baca ini, maka kita melihat ada satu hal di mana ketika Daud ingin membunuh orang-orang yang sudah menyakiti dia, ingin menghancurkan keluarga Nabal, bahkan para pegawai-pegawainya, bahkan dalam pikiran Daud itu sudah berpikir, kalau nggak ada orang yang kesini, nggak minta maaf nih, sudah saya bunuh semua orang-orang laki-laki yang ada itu. Begitu kekecewaan. Kekecewaan ini seringkali ya menjadi akar dalam hidup. Nah, saudaraku sekalian, ada tipikal orang itu ya biasanya kan orang kalau mengalami sesuatu dia tidak bisa mengampuni, betul ya? Tidak bisa mengampuni, kemudian tidak bisa melupakan. Biasanya orang yang tidak bisa mengampuni dan melupakan menjadikan orang itu menjadi orang yang apa? Pendendam. Betul? Pendendam. Tetapi ada tipikal yang kedua yang lebih ringan lagi. Orang yang bisa melupakan tapi tidak bisa mengampuni. Kalau ada salah, ya udahlah salah. Tapi sebenarnya nggak bisa mengampuni. Gitu. Ini tipikal yang kedua. Dan biasanya tipikal ini menjadikan orang itu mengalami sesuatu yang namanya kepahitan, akar pahit. Tapi yang ketiga, ada orang yang bisa mengampuni, tapi nggak bisa melupakan. Betul ya? Ada orang yang bisa ngampuni, udah saya maafin, tapi kalau inget lagi, aduh sakitnya tuh di sini, aduh gimana gitu ya. Ya, di sini nggak ada mukanya, tapi di sana banyak. Ada tipikal ini tipikal ini biasanya lebih ringan nih. Biasanya yang muncul apa? Kemarahan kan? Kemarahan, ini lebih ringan dari kepahitan. Jadi ada orang karena tingkatan kan marah, akar pahit akhirnya jadi dendam. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan menjadi orang yang hanya mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Tuhan mau kita menjadi orang yang mengampuni dan melupakan. Itu menjadikan orang itu menjadi orang yang penuh kasih. Nah, 4 hal ini seringkali terjadi. Kenapa saudaraku sekalian? Ibaratnya begini. Kalau dalam matematika itu, saya kasih misalnya orang yang tidak bisa mengampuni, itu nilainya 1. Minus 1. Kalau orang tidak bisa melupakan, itu juga minus 1. Jadi kalau minus 1 ditambah minus 1, akhirnya minus 2, kelipatan ya, tambah ya.
Jadi orang yang tidak bisa mengampuni dan melupakan itu menjadi sesuatu yang bertambah-tambah, yang sulit. Tetapi ada lagi dalam matematika itu, kalau orang yang bisa melupakan, berarti bisa melupakan itu kan tidak minus, positif ya, plus 1. Tetapi ditambah dengan tidak bisa mengampuni, minus 1, itu hasilnya apa saudara? Hasilnya 0, betul ya? Kalau dalam matematika, dalam belajar matematika, hasilnya 0. Artinya apa? Artinya sia-sia. Kalaupun kita bisa melupakan, tetapi kita tidak bisa mengampuni, nilainya apa? Sia-sia. Tidak ada nilainya. Demikian juga orang yang bisa mengampuni, tetapi tidak bisa melupakan, 1 ditambah min 1, nilainya berapa? Berapa saudara? 1 ditambah min 1, 0. Artinya apa? Tetap artinya sia-sia. Karena mengampuni dan melupakan itu suatu komponen, seperti orang yang percaya dan taat. Itu seperti susu mata uang yang gak bisa dipisahkan. Nah, mengampuni dan melupakan itu nilainya berapa? 2. Berarti nilainya lebih besar. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya adalah kita bisa dalam segala keadaan memiliki cara pandang yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Abigail ini melihat dari sisi yang baik, dari sisi yang positif. Ketika dia mendengar apa yang akan dilakukan oleh Daud, maka dia datang kepada Daud. Bukan berarti dia tidak punya jabatan. Sebagai istri Nabal, dia punya kekayaan, dia bisa melakukan sesuatu. Kalau dalam cara pandang yang negatif, dia bisa mengerahkan juga budak-budaknya untuk melawan. Meskipun secara nggak langsung, istilahnya kalau dalam hukum, si Daud ini penggugat, si Nabal ini tergugat, si Abigail ini pihak terkait. Kalau ada masalah, ujung-ujungnya Abigail udah kena, meskipun ya nggak mati ya, nggak rugi banget, karena kan dalam satu perusahaan kan biasanya istri kan nggak begitu berperan. Kalau suaminya misalnya Pak Robi punya perusahaan gitu kan, istrinya kan juga akibatnya perusahaan istrinya nggak begitu terkena, pasti dampaknya yang pusing Pak Robi misalnya, begitu ya. Nah, saudaraku sekalian, tetapi ada satu hal yang indah yang dapat kita pelajari, bagaimana tindakan Abigail itu mampu mengubah cara pandangnya Daud. Mengubah sesuatu kemarahan Daud terhadap keluarga Nabal ini. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwa tindakan Abigail, sehingga Abigail itu disebut orang yang bijaksana dan cantik. Cantik itu penting gak? Penting, tapi bijaksana itu lebih penting. Karena kecantikan itu semu. Nah, Abigail ini bijaksana dikatakan. Karena apa? Karena dia memiliki kerendahan hati. Alkitab menulis dalam bacaan ini, dalam kisah ini, bagaimana ketika dia mendengar apa yang akan dilakukan Daud, maka dia datang dengan keledai. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Daud, apa yang dilakukan? Dia turun. Dia mau merendahkan hatinya. Dia mau merendahkan dirinya. Dia turun, dan apa yang dilakukan? Bukan sekedar turun, tetapi dia sujud menyembah Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudaraku sekalian, sesuatu yang harus dilakukan ketika kemarahan itu muncul, maka apapun yang terjadi, kita harus belajar untuk kita mau merendahkan diri. Bukan soal benar atau salah, tetapi soal respon itu yang penting. Bagaimana Abigail merespon apa yang dia dengar, dan dia mulai mengambil tindakan. Meskipun dia mungkin nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia sujud menyembah Daud. Bukan sekedar sujud menyembah Daud, dia mengungkapkan alasan ketidaktahuannya, tetapi dia rela untuk apa? Membuka diri dan meminta
meminta maaf. Maaf Tuhanku, aku nggak tahu kalau suamiku itu begitu. Maafin ya suamiku. Ya maklumlah, sesuai dengan namanya dia bebal gitu. Jadi jangan ada yang dikasih nama Nabal, karena Nabal itu artinya bebal gitu ya. Nah saudaraku sekalian, dengan kerendahan hati, sujud menyembah, meminta maaf, itu membuat orang yang tadinya marah menjadi sedikit reda, apalagi ditambah dengan persembahan. Maka yang tadinya sedikit lega menjadi tambah lega. Betul ya? Orang kalau marah-marah diajakin makan, ya, diomelin, tapi makan ya sedikit lega gitu kan, lega kan. Apalagi udah pulangnya dibawa bungkusan gitu, wah tambah lega tuh, nggak jadi marah-marah. Apalagi misalnya ada gereja yang ditutup, terus wah yang nutup keras-keras, datengin terus dateng ya, dengan sukacita. Nah itu yang dilakukan Abigail, sehingga membuat Daud yang tadinya marah, pasukannya Daud yang tadinya sudah mau menyerang, karena kita tahu orang yang sakit hati itu kalau ditambahin lebih sakit hati lagi, itu bisa kalap. Satu ketika ada kisah bagaimana ada seorang pegawai dari air isi ulang. Padahal katanya orang-orang itu, teman-teman karyawannya, mereka ini suka bercanda gitu kan, suka ngelawak gitu, suka menggembira, tapi nggak tahu di dalamnya ternyata seorang pegawai ini dia memiliki kepahitan karena sering dimarahin, sering dipukul, sampai akhirnya ketika bosnya ini tidur, langsung bosnya dilinggis sini, tembus. Dan bukan sampai di situ saudaraku, setelah itu juga katanya masih gerak, itu dimutilasi. Habis itu dimutilasi, dicor di samping rumah. Pernah baca itu? Baru-baru ini. Kalau nggak percaya baca di detik.com. Terus ditanya, kenapa kok dicor? Ya supaya polisi punya kerjaan, gitu. Ya saudaraku sekalian. Tapi saya mau katakan kekejaman itu terjadi karena apa? Karena kekecewaan. Kekecewaan jadi kepahitan, kepahitan jadi dendam, dan itu bahaya. Makanya Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana sakit hati itu bisa menghancurkan segalanya. Tetapi semua itu bisa runtuh, bisa hancur kepahitan itu ketika ada mengalir kasih. Kasih itu mengalir. Abigail melakukan sesuatu tindakan kasih. Dia mau merendahkan dirinya, dengan kerendahan hati mau sujud menyembah Daud. Meskipun dia bukan orang biasa, dia punya perusahaan, dia hebat, dia istrinya orang hebat. Saya percaya dia punya pegawai-pegawai yang loyal, ya kan? Tapi tidak dilakukannya. Justru dia menghadapi Daud. Seandainya pun mungkin kalau Nabal ini jahat, siapa sih Abigail jahat? Dia bisa ngadu ke Saul nggak? Bisa ngadu ke Saul, bisa minta bantuannya untuk ini lagi menangkap Daud. Tetapi bukan itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah dia menghampiri Daud, meminta maaf dan memberikan persembahan. Saudaraku sekalian, yang membuat Daud berubah adalah kasih yang tulus dari seorang Abigail untuk menjumpainya dan membawa sesuatu dengan keikhlasan. Kerendahan hati yang tulus itu mampu mengubahkan orang. Tuhan mengajar kita lewat ayat ini adalah bagaimana kita bisa belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni dan melupakan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siapapun itu, oleh pasangan kita kah, oleh orang-orang yang terdekat kita kah. Kalau orang yang jauh itu salah, itu biasa, nggak begitu kecewa. Tapi kalau orang yang dekat yang mengecewakan, itu luar biasa. Betul? Kalau pasangan kita mungkin yang menyakiti, itu luar biasa sakitnya. Nah, saya percaya kenapa si Daud ini kecewa. Karena bukan sehari dua hari yang dilakukan oleh
pengikut-pengikut Daud menjagai Nabal ketika panen itu. Berhari-hari, mungkin siang malam dia jagain, dia melindungi asetnya Nabal. Tetapi apa yang dia dapat? Dia mendapat kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan terjadi dari pengikut-pengikutnya Daud. Dan itu membuat Daud murka. Tetapi oleh kasihnya Abigail, dia berubah. Bapak Ibu yang terkasih pagi hari ini, siapapun kita, bagaimanapun kita harus memiliki hati yang belajar mengampuni. Daud bisa melakukan itu bukan hanya karena Nabal, tetapi bukan hanya karena Abigail maksud saya. Tetapi Daud melakukan itu karena saya percaya Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bukan karena kekuatannya dia. Kalau dia mau mendengarkan pasukannya, pasti Daud bisa melakukan sesuatu di luar akalnya. Nah, kalau kita melihat pada bagian-bagian yang sebelumnya saudaraku sekalian dari ayat-ayat ini, bagaimana Daud pernah membiarkan rajanya, ayah mertuanya itu selamat, meskipun dia punya kesempatan untuk membunuh. Tetapi karena Daud orang yang takut akan Tuhan, dia hanya memotong jubahnya. Meskipun para pengikutnya, oh ayo ini kesempatan, kamu balas dendam, ini kesempatan. Ada nggak kira-kira pembisik itu? Ada nggak? Ada. Karena pengikutnya Daud itu bukan pengikut orang-orang baik. Latar belakangnya orang yang kecewa, sakit hati, pernah ditagihin para debitur. Wah, nggak enak kan? Ini kesempatan nih. Pokok kalau kamu naik, kamu bisa langsung jadi raja, nggak usah susah-susah. Tapi ingat ya, kalau jadi raja, ingat saya nih. Ingat, pengikutnya pasti ada kan? Pasti ada di antara itu yang pengen jadi panglima, pengen jadi sesuatu. Tetapi tidak dengan Daud. Daud menjaga hatinya karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia sadar meskipun dia mengalami sesuatu tekanan, mengalami cobaan, badai yang demikian besar, dia mau tetap mengikut kepada siapa dia percaya. Orang yang ingin mengalami kemenangan dalam hidup, dia harus bangkit dari kekecewaan. Dia harus bangkit mengalami pemulihan dari kepahitan hati. Kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk, ingat, jangan pernah dipendam-pendam, harus dilepaskan. Lepaskan, ayo lepaskan. Karena kalau dipendam, itu hanya akan memunculkan dendam. Pemulihan itu terjadi. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, itu bukan soal agama, tapi itu soal keyakinan kita kepada siapa kita menyembah, yaitu Allah yang hidup. Kepada siapa kita mengenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Karena Yesus telah memberikan perintah, dan bukan hanya perintah untuk kita belajar mengampuni, tapi dia memberikan teladan yang baik. Kalau kita membaca ayat demi ayat dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus mengajarkan ya, supaya kita untuk mengampuni, untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap melekat dengan Tuhan. Bahkan murid-murid Yesus pernah satu kali menghadapi masalah ya, dalam kitab Lukas, sampai murid-murid bilang, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami memerintahkan api turun dari langit dan menghanguskan orang-orang itu? Terus Yesus bilang, Yesus menghardik mereka. Bukan itu cara yang terbaik. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan cara yang baik, karena akan memunculkan kejahatan-kejahatan yang baru. Bukan seperti iklan penggadaian, memecahkan masalah tanpa masalah. Enggak. Tapi memecahkan masalah, memunculkan masalah baru sebenarnya, cuman gak kerasa karena bunganya rendah. Itu aja. Betul kan? Karena harian sih gitu. Tapi bisa menumpuk-numpuk. Nah saudaraku sekalian, itu gambaran kehidupan dunia ini. Tetapi bagaimana kita harus mengampuni? Karena kita belajar dari Daud. Karena Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tahu perintah-perintah Tuhan yang harus dia lakukan. Dan itu juga yang menjadikan
kita harus memiliki identitas kekristenan, identitas pengikut Kristus yang mau belajar untuk mengampuni dan melupakan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Terlebih hal-hal yang buruk, karena memang kita tidak hidup dalam masa lalu. Ada banyak orang terjebak pada masa lalu karena orang itu selalu melihat masalah lalunya, bukan melihat masa kini dan masa yang akan datang. Sementara Tuhan itu melihat masa kini dan masa yang akan datang. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depan, tapi dia tidak mengingat lagi masa lalumu. Mungkin memang kita orang yang kelam, orang yang tidak lebih baik dari orang lain. Tuhan lebih tahu. Makanya ada lagu yang diciptakan, yang dirilis pada tahun 2002 dari Maranatha, ya, albumnya itu, lagunya gini. Tuhan selalu ampuni, tahu lagu itu? Dan lupakan yang sudah, Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Ada lagunya itu. Cuman kasetnya sudah tergulung-gulung, jadi nggak ada itu. Ya kan sekarang nggak ada kaset yang gulung-gulung gitu ya. Tapi ada liriknya. Saya ingat itu liriknya karena lagu zaman saya masih remaja itu. Ya. Ya nggak remaja juga sih, zaman mahasiswa itu tahun 2002 ya. Nah saudaraku sekalian, Tuhan mengingatkan kita dan mengajar kita agar kita mau menjadi pribadi yang mengampuni. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Karena jawabannya, karena itu adalah perintah dan teladan Yesus. Dan itu adalah identitas manusia baru. Daud tahu resepnya, tahu kuncinya. Meskipun dia mengalami tekanan demi tekanan. Tapi dari ketika dia mulai melepaskan pengampunan atas apa yang Nabal lakukan, dia justru mengalami berkat Tuhan. Betul? Berkat Tuhan dari mana? Berkat Tuhan dari Abigail. Bahkan akhirnya apa yang dilakukan? Tuhan menghukum Nabal juga. Kisah ini dicatat. Bagaimana ketika Nabal berpesta pora sampai mabuk dan akhirnya tertidur, paginya bangun, Abigail ngomong, kemarin tuh aku nemuin Daud tuh sebenarnya mau membasmi kamu. Dia tidak memaafkan apa yang kamu lakukan, kamu sih terlalu jahat banget. Sampai akhirnya berhentilah jantung Nabal. Akhirnya Nabal pingsan, gak bangun-bangun. Ya selang seminggu dia lewat. Ya kan? Nah saudaraku sekalian, orang yang percaya sama Tuhan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percayalah, pembelaan itu ada di pihak Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan. Bagian kita adalah belajar mengampuni. Belajar mengampuni pasangan kita, belajar mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita. Seringkali kita itu kecewa kan? Kecewa hanya gara-gara perkataan yang sedikit, sebel, marah, gitu kan? Pasangan kita terlambat pulang, kita kesel, marah, gitu kan? Ngambek, ada nggak? Di sini nggak ada. Di luar banyak, gitu. Ya kan? Hanya gara-gara hal yang sederhana bisa terjadi. Tapi hari ini yuk kita mau belajar. Milikilah hati yang rela untuk mengampuni dan melupakan segala hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Karena mengampuni itu akan membuat doa-doa kita terjadi perubahan, terjadi mujizat. Justru karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka yang terjadi adalah menghalangi apa? Doa-doa kita, menghalangi berkat. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, kalau ada sesuatu ketika engkau menghadap Tuhan, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, apa yang harus dilakukan? Pergi dulu, bereskan dulu. Jadi pastikan setiap kita ketika kita menghampiri Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, pastikan engkau sudah beres dalam keluargamu. Pastikan engkau sudah beres dengan orang-orang yang telah menyakitimu, sehingga ketika engkau datang, engkau bisa mengalami Tuhan. Engkau bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu loh kuncinya, itu loh rumusnya. Kadang-kala kita menyepelekan, udahlah biarin masa bodoh, aku tinggal ini, marah sambil kesel, tapi ke gereja juga. Tapi kalau kita ke gereja dengan rasa kekesalan, kita tidak melepaskan pengampunan,
kita tidak mengalami apa-apa. Saudaraku, Tuhan mengajar kita. Doa itu bisa terhambat karena kesalahan-kesalahan kita. Karena ketika kita mengikat apa yang ada di bumi ini, itu terikat di surga. Kalau kita masih mengikat dan belum melemaskan pengampunan, maka berkat itu juga terhambat dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kenapa doa Bapa kami itu bilang, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi berkat itu tergantung siapa, saudara? Tergantung siapa? Tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita melepaskan pengampunan dengan ketulusan hati, kerelaan, meskipun orang lain itu yang bersalah kepada kita, nggak mau mengampuni, itu urusannya dia. Tapi urusan kita sudah beres di hadapan Tuhan. Kita sudah melepaskan pengampunan. Makanya saudaraku sekalian, kenapa setiap kali kita berdoa, selalu setiap hari kita berdoa, Tuhan ampunilah setiap orang yang bersalah kepadaku. Bapak Ibu saudaraku sekalian, bukan berarti saya tidak pernah kecewa, bukan berarti saya tidak pernah mengalami kepahitan hati. Saya pernah mengalami itu. Tapi saya belajar untuk saya mengalami pemulihan. Tuhan ingatkan terus, dan bersyukur saya itu orangnya pelupa. Jadi orangnya saya itu pelupa, sampai sering kali pelupa. Sampai istri saya juga kadang suka marah gara-gara saya lupa. Gitu ya. Lupa jadwal lah, lupa apalah gitu kan. Kadang kala sesuatu untuk diri kita sih nggak apa-apa, tapi untuk orang lain kadang kesel gitu kan ya. Tapi saya bilang, ya udah mau diapain lagi, marah ya terima aja. Tapi saya mengampuni. Nah saudaraku, saya mau belajar itu, baik terhadap segala apa yang terjadi dalam masa lalu saya. Saya hanya katakan, Tuhan, karena Engkau yang sudah mengampuni aku belajar mengampuni orang-orang yang mengecewakan aku, yang menyakiti aku. Nah saudaraku sekalian, pagi hari ini yuk, firman Tuhan mengajar kita, mari kita memiliki sikap hati yang rela untuk mengampuni dan melupakan segala apa yang terburuk yang pernah terjadi dalam hidup kita. Daud mengalami hal yang buruk, tapi dia belajar mengampuni. Bahkan Alkitab ini mencatat bagaimana kejadian-kejadian yang seringkali dialami Daud dari bapak mertuanya Saul. Tapi dia masih tetap memberi kesempatan untuk Saul bisa hidup. Bukan hanya sekali dia memiliki kesempatan, dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Meskipun itu sah-sah saja dalam peperangan, tapi itu tidak dilakukan karena Daud orang yang takut akan Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan adalah memiliki kerelaan untuk mengampuni. Percayalah, kalau engkau ingin dipulihkan, engkau ingin mengalami terobosan-terobosan baru, engkau ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, belajarlah mengampuni. Belajarlah melupakan apa yang terjadi dalam hidupmu, masa lalumu, karena seringkali itu menjadi penghambat-penghambat untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika Tuhan ingin dan Tuhan gerakkan hati saya untuk menyampaikan ini, mari kita belajar bersama-sama. Ada banyak hal, tidak terjadinya rekonsiliasi itu yang membuat bangsa kita tidak mengalami pemulihan. Ada banyak keluarga karena tidak menjalankan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tidak mengalami pemulihan. Kita itu terlalu pongah, terlalu terlalu sombong. Karena kalau kata orang Jaksel tuh bilang terlalu toksik. Toksik tahu ya, toksik apa ya toksik ya? Itu kan bahasa gaul ya. Ya, itu kadang sering kali mengalami itu sehingga membuat kita gitu. Toksik parah tuh orang gitu. Ya, suka ngomong gitu. Kalau generasi saya sih nggak tahu apa gitu, tapi saya tanya tuh, apa sih toksik itu? Oh ini toksik itu racun tuh. Jadi omongan-omongan racun ngendep, jadi akhirnya jadi pengennya gitu. Kekerasan yang muncul sering terus-menerus itu karena hal-hal demikian. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Allah yang singkat mengingatkan kita untuk kita harus mengampuni. Karena mengampuni itu adalah ciri daripada manusia
baru, manusia yang percaya kepada Kristus. Dan itu bukan hanya perintah Tuhan Yesus, tetapi itu teladan yang Yesus berikan supaya doa kita tidak terhalang karena kita sulit untuk mengampuni. Tetapi kalau kita mau menjadi orang, di tahun ini tema kita adalah bangkit dan menjadi pemenang. Orang yang bangkit adalah orang yang mampu melupakan, mengampuni masa lalunya. Mengampuni dan melupakan apa yang terjadi. Dan mengarahkan diri pada panggilan surgawi. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Karena saudaraku sekalian, kadangkala kita harus sadar bahwa tugas kita adalah untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dan mengampuni itu adalah salah satu rambu yang Tuhan perintahkan untuk kita taati dan untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita, selamat hidup dalam kasih, hidup yang mengasihi, hidup yang dipenuhi dengan aliran kasih Kristus, dan mengalami berkat-berkat Tuhan di tahun yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Refnya aja. Ya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudaraku, ketika firman Tuhan ini mengajar kita memiliki karakter kebijakan seperti Abigail yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, bahkan dia orang yang sangat kaya pada masa itu. Dia mau turun dan sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan dia meminta maaf. Meskipun tidak secara langsung dia melakukan kesalahan, tetapi akibat suaminya dia mau melakukannya. Dan akhirnya saudaraku sekalian, dia mendapat pujian Daud, dia mendapat perkenanan Daud, sampai akhirnya Abigail dikisahkan menjadi istrinya Daud ketika Nabal meninggal. Tetapi lebih daripada itu, bukan hanya soal kerendahan hati, soal berani untuk meminta maaf tak kala dia tidak bersalah secara langsung. Tetapi juga kita mau memiliki sikap hati seperti Daud, yang dia mau taat dan tunduk patuh kepada firman Tuhan. Mau melepaskan pengampunan meskipun dia jengkel banget. Dia kesel banget dengan perlakuan Nabal terhadap anak buahnya. Tapi dia masih punya hati untuk dia ingat kepada siapa dia menyembah. Hari ini Tuhan mengajar kita miliki sikap yang takut akan Tuhan dan mau meresponi setiap firman Tuhan, setiap rambu-rambu yang Tuhan berikan. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita mau menjadi orang-orang yang terus diberkati Tuhan, Tuhan hanya berkatakan, patuhi rambu-rambu yang telah aku pasang. Karena rambu-rambu itu akan mengingatkanmu untuk kau berjalan baik dan benar sampai kepada tujuan yang kau harapkan.
Tuhan demikian mengasihi kita. Kalau sampai hari ini mungkin ada hal-hal yang belum beres dalam hidup. Bukan soal benar atau salah yang engkau kerjakan. Tetapi bagaimana engkau meresponi firman Tuhan tak kala engkau mendengar firman-Nya. Tak kala engkau diingatkan Tuhan atas setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup. Jumpai orang yang telah mengecewakanmu, datang dan katakan permohonan maaf. Ketika engkau melakukannya dengan tulus, ketika engkau menghayati setiap firman, percayalah Tuhan akan memulihkannya dan Tuhan akan memberkati kehidupan. Tuhan akan membuat berlimpah-limpah, berlipat-lipat kasih karunia yang Tuhan telah anugerahkan diberikan bagi kita. Dan akan semakin nyata. Karena itu janji Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Kematian-Mu di kayu salib itu bukti cinta kasih-Mu. Itu mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami, bahkan Engkau melepaskan pengampunan-Mu bagi kami. Engkau menyatakan itu Tuhan. Engkau mengajarkan itu Tuhan. Engkau telah melakukannya itu Tuhan bagi kami. Ajar kami Tuhan menjadi murid-murid yang taat kepada-Mu. Menjadi pengikut-pengikut-Mu, bukan hanya menjadi pengagum-pengagum-Mu yang tahu tapi tidak mampu untuk melakukan. Tetapi ajar kami menjadi pengikut yang mau untuk melakukan kehendak-Mu dalam kami. Bimbing kami terus ya Bapa. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami memiliki sikap hati yang mau merendahkan diri. Bukan terus berdiri dalam keegoisan kami, dalam kepongahan kami. Tetapi menaklukkan diri di bawah kaki-Mu, di bawah kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah hidup kami. Dan mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam kami. Berbicaralah terus dan berkaryalah bagi setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Haryo dan keluarga Bu Marta serta anaknya Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, Tuhan terus memampukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika beliau hari ini melayani di Cibubur, Tuhan juga menyatakan kasih dan pengurapan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap hal, setiap rencana-rencana karya kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami di hadirat Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak David. Ya, Pak David ini Bimas Kristen di Bekasi ya Pak Saudara ya. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh pelayanan beliau. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini ya Saudara ya. Ada beberapa dosa itu yang ditolerir oleh orang Kristen, termasuk pelayan-pelayan Tuhan ya. Ditolerir, yang nolerir dirinya sendiri, yang nolerir orang Kristen, bukan Tuhan mentolerir. Tuhan gak tolerir semua dosa ya. Yang pertama tadi sakit hati. Karena orang Kristen udah hidup baru, ya dia sudah nggak melakukan dosa yang lain, perzinahan enggak, ke klub-klub malam enggak, ya sakit hati dianggap ditolerir ya, ditolerir. Nah, terus kemudian yang kedua setelah sakit hati apa? Toksik, ya toksik. Ngomongin sana, ngomongin sini, gini-gini. Nah, itu dianggap hal biasa, nggak dosa lagi. Padahal itu semua dosa ya teman-teman ya. Ya, kita harus setiap hari banyak minta ampun di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga yang ditolerir apa? Overeating. Makan ya. Makanan enggak apa-apa. Tuhan Yesus bilang boleh yang keluar dari mulut lah yang dosa itu yang masuk enggak apa-apa. Nah, itu tapi Tuhan sudah memberikan
rambu-rambu, taruh pisau di sini. Nah, berarti itu juga harus itu. Jadi ada apa hal-hal yang ditolerir oleh orang Kristen dan termasuk hamba Tuhan. Saya rasa itu benar juga karena akibatnya sangat itu ya. Ya, ayo kita semua bertobat ya, kita nggak simpan itu. Ya tadi Pastor David bilang, saya juga pernah sakit hati, pernah kepahitan, tapi segera bereskan di hadapan Tuhan ya. Kita kan nothing perfect ya, nobody perfect. Tapi kita segera datang, bereskan di hadapan Tuhan, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan disimpan lama-lama gitu loh ya. Udah segera aja, Roh Kudus ingatkan ya, segera datang di hadapan Tuhan. Saya berbuat kesalahan, saya berbuat dosa, saya bilang ke Fani aku berdosa, aku bertobat di hadapan Tuhan. Langsung kita bereskan di hadapan Tuhan dan kita oleh kasih karunia Tuhan dikuduskan oleh darahnya. Itu kasih karunia Tuhan. Saya juga enggak sempurna seperti itu ya. Nah kita semua yuk belajar semakin hari, semakin rendah hati, mau belajar firman Tuhan. That's so simple, that's so ini sederhana-sederhana begini. Jangan ditolerir, itu tetap dosa ya. Jangan ditolerir, tetap dosa. Akibatnya fatal loh ya yang itu ya. Yang satunya kena serangan jantung, yang satunya mau membunuh ya, tapi ada Abigail ya. Ini Nabal itu dikatakan jantungnya membatu itu kalau sekarang heart attack teman-teman ya. Serangan jantung kalau sekarang, waktu itu istilahnya belum ada heart attack gitu kan, belum kena serangan jantung ya, itu seperti itu ya. Kita bereskan yuk semua, kita beres gitu ya. Firman Tuhan tuh setiap hari dikatakan menyucikan kita. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan persembahan kita naikkan satu pujian. Nah kita berdoa terlebih dahulu ya, nanti Kak Fani akan pilih satu pujian sementara kita persembahkan persembahan kita. Bapa kami bawa persembahan-Mu di hadapan-Mu Tuhan dengan rendah hati. Kami mengucap syukur Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau terus menyucikan kami dengan firman-Mu. Kami senang di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu mengubahkan kami, menyucikan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami bawa persembahan-persembahan kami, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan khusus, baik itu ucapan syukur, apapun persembahan kami Tuhan, mungkin janji iman, mungkin renovasi gereja Tuhan, mungkin mendukung pelayanan MyCom Tuhan. Engkau yang menguduskan dan Engkau melipat gandakannya dengan cara-Mu, karena ini menjadi benih mujizat di tangan-Mu Tuhan. Kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami dengan sukacita membawa persembahan kami. Amin. Ya. Silakan Bapak Saudara membawa persembahannya ke depan. Tapi kalau Bapak Saudara mau pakai QR juga boleh. Dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul Bro Darwin ya. Saya salut juga nih, nggak mau duduk ini, maunya berdiri.
Luar biasa. Oke, semangat ya. Hari ini Pak Haryo, Pak Gembala nggak ada bersama kita karena sedang pelayanan di Cibubur ya. Teman-teman semua, saya sampaikan beberapa pengumuman. Sekarang teasernya Mycom dulu ada, silahkan. Ya, nggak ada teaser, oke. Jadi Mycom akan retret dari tanggal 29 Juni sampai 1 Juli ya. Dengan tema We Are on the Move. Saudara, ayat acuannya dari Yoel 2. Semua akan dilawat Roh Kudus ya. Ini menjadi ayat pegangan mereka. Pendaftarannya 150.000 ya. Jadi jangan lupa anak ponakan, anak teman, siapa saja yang bisa diajak biar mereka mengalami lawatan Allah. Tempatnya nggak jauh, di Sentul saja ya, di Sentul. Nah, selama 3 hari, ayo. Dan ini terbuka juga untuk yang dewasa muda, ya, yang dewasa muda, yang jarang fellowship dengan Mycom, silahkan ya. Nah, silahkan. Mereka juga sedang menghimpun dana gitu ya. Mereka jualan dan sebagainya, dukung ya. Ini kayaknya sudah mulai jualan mereka ya, kue-kue gitu ya. Ayo teman-teman, kita support mereka ya, luar biasa. Kemarin sudah DP Villa dengan secara ajaib, dengan berkat yang sangat ajaib ya itu. Tuhan itu nggak pernah terlambat, tiba-tiba tante suruh DP Villa gitu ya. Suruh DP Villa sekian, berapa gitu ya, 50% dari sewa villanya. Yang luar biasa itu sudah ada yang telepon saya sebelumnya, saya transfer ya buat Mycom sekian, persis seperti yang diminta Sheryl untuk DP Villa. Saya pikir Tuhan tuh nggak pernah terlambat ya. Beri kemuliaan Tuhan dong, buat Tuhan dong ya. Luar biasa ya, dukung doa ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami MDPJ ya, kami MDPJ menara doa pelayan jemaat yang dipimpin langsung oleh hambanya Pastor Niko Nyoto Raharjo. Saya rindu, ayo kita semua ikut. Tapi memang kalau sudah mendaftar komitmen ya, 1 bulan sekali kita ke sana, kita semua diberkati ya. Kemarin yang ikut diberkati, halo? Ya, semua diberkati ya Kak Lena, Bang Togu, Mas ya. Nanti bulan depan ayo yang mau ikut daftar, tapi memang harus komitmen setiap bulan ya. Dan biasanya Sabtu minggu pertama ya. Hanya untuk bulan ini Sabtu kedua itu karena ada sesuatu ya. Biasanya Sabtu minggu pertama kita investkan waktu kita untuk Tuhan. Di situ kita mendapat message yang dari Tuhan. Bagaimanapun juga corporate anointing itu perlu ya teman-teman ya. Dan ada satu kesaksian yang luar biasa dari EPT Tower di Azusa Street sana di LA yang baru diresmikan 14-15 April bulan lalu teman-teman. Itu Pastor Niko menyaksikan Jumat, Sabtu diresmikan itu kan dibersihkan semua pasti renovasi belum totally itu ya, belum totally selesai, masih 3-4 bulan lagi beliau sampaikan. Jadi masih sebenarnya masih agak terbengkelai gitu, masih kotor. Tapi karena waktu mau diresmikan ya itu dibersihkan lah ya, bersih semua. Bersih dan itu menjadi satu momentum masa penuaian sudah tiba. Oleh karena itu ayo kita katakan masa penuaian sudah tiba. Nah kemudian Seninnya tukang-tukang kembali bekerja melanjutkan renovasi dari keadaan menara itu ya pasti berantakan kotor seperti itu. Tapi yang luar biasa hari itu Wakil Presiden Zambia itu seorang wanita. Itu datang ke Amerika mengunjungi Wakil Presiden Amerika, wanita juga, Ibu Kamala Harris ya, mengunjungi di sana. Dan sementara Ibu Wakil Presiden Zambia ini mengunjungi ketemuan secara kenegaraan di kantor Wakil Presiden Kamala Harris, suaminya bersama rombongan tidak tahu siapa yang info dan yang infoin, yang gimana yang ngasih itu nggak tahu, tiba-tiba datang di EPT yang onsite ini di EPT Tower di Azusa di LA ini, datang di sana dan bilang mau berdoa gitu ya, mau berdoa dan mereka masuk
di dalam satu ruangan yang masih kotor karena belum masih tukang-tukang bekerja, tapi mereka merasakan lawatan Allah. Dan suami dari Ibu Wakil Presiden Zambia ini berdoanya itu bukan duduk seperti teman-teman, berdoanya bukan berlutut tapi tersungkur, mengalami lawatan Allah luar biasa. Ini menjadi satu sign, satu tanda ya, satu tanda ayo kita semakin giat. Dan kunci penuaian tetap, kunci penuaian, bahkan Pastor Niko dengan jelas bukan telepon sana telepon sini. Kunci penuaian itu satu, restorasi Pondok Daud, berdoa, memuji, ya. Telepon sana telepon sini tetap bisa dilakukan. Anggota kul yang hari ini nggak ibadah ditanyain dong ya, bapak-bapak kul leader ya, tanyai kenapa gitu ya. Dia itu tetap, tapi kunci penuaian corporate tetap melalui pujian, berdoa, unity siang dan malam ya, secara bersama-sama dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tetap restorasi Pondok Daud untuk menyelesaikan amanat agung. Oleh karena itu teman-teman semua, ayo kita giat berdoa. Ya, kita lihat berdoa. Di sini ada menara doa EPT juga secara online. Oh, saya enggak tugas berdoa, tetaplah join hanya 1 jam. Kita sedang bersama-sama menyatukan hati kita sefrekuensi dengan pemimpin kita. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana bujangnya Jonathan bilang saya sepakat, dan terjadilah kemenangan itu. Ayo kita sepakat dengan gembala senior kita Pastor Niko ya, dengan melalui DNA gereja kita restorasi Pondok Daud, kita katakan saya sepakat, nah gitu ya. Nanti kemenangan besar terjadi, musim penuaian sudah tiba. Oleh karena itu teman-teman, saya umumkan ya, kita akan doa pengerja Rabu besok ya. Rabu besok kita doa pengerja. Teman-teman yang belum dinner dari rumah boleh dinner di sini. Dari semua teman-teman yang biasa dorama tetap datang, karena pendoa itu juga pengerja, betul ya. Pendoa itu juga pelayan Tuhan. Nah, terus kemudian kabit-kabit, gembala kul ya, kakak-kakak Miracle Kids ya, semua kita datang berdoa bersama-sama, tim praise and worship ya, multimedia ya, semua kita satukan hati ya. Jadi 1 bulan 1 kali biasanya after MDPJ memang, jadi Rabu besok itu kita doa pengerja ya semua ya. Halo yang siap lambaikan tangannya, para pendoa yang biasa dorama juga itu pengerja, kita sama-sama berdoa satukan hati ya. Kita sediakan dinner sederhana ya, yang mau bawa kue boleh bawa kue. Kemarin Rabu kuenya sampai kurang, nggak apa-apa ya, kuenya sampai kurang karena biasanya bawa kue segitu ya Kalina ya, cukup ya, ini kali ini kurang gitu ya, Rabu kemarin kurang ya, tapi nggak apa-apa. Yang mau bawa silahkan ya. Kita akan lakukan terus ya, restorasi Pondok Daud, musim menuai sudah tiba. Terus perhatikan, hari Kamis itu tanggal merah, tapi kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Itu hari besar agama kita ya, jadi jangan dilewatkan. Hari Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan di tempat ini 1 kali ibadah jam 8 ya, 1 kali ibadah ya. 1 kali ibadah ya, karena kita enggak 2 kali ibadah, 1 kali ibadah gabungan. Jadi yang biasa di R2, biasa di R1, ayo kita datang bersama-sama. Hari Kamis itu hari besar kita. Ini sepertinya WBI itu lagi ya, off lagi dulu ya Kak Fani ya, nanti diumumkan ya WBI yang biasanya Kamis malam ini, karena pada siangnya jam 1 kita ada acara doa damailah Indonesiaku di SICC ya. Anak-anak youth akan berangkat ke sana, nanti yang akan ikut mendaftar di Kak Sheryl ya. Orang tua boleh, tidak dilarang, orang tua boleh. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Mau antarkan anaknya boleh ya, gitu ya, seperti itu. Bukan kemarin diumumkan Pastor Niko semua boleh datang, walaupun yang diutamakan anak-anak youth. Ayo kita
mendoakan anak-anak kita next generation ini dengan didampingi kita yang orang-orang tua, kita percaya mereka akan semakin semangat ya. Hari Jumat ada EPT, doa pagi kita, hari Selasa doa pagi. Yang untuk Kamis free 1 kali ya, skip 1 kali karena kita hari kenaikan Tuhan ya. Kemudian hari Sabtu doa pagi lagi. Dan hari Minggu kita ibadah juga. Nah, jangan lupa Rabu kita semua diundang untuk bersama-sama berdoa. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk Pastor David Triwahyutu. Tuhan, Kau pakai terus dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu menjadi wakil umat-Mu di pemerintahan. Terus pakai Tuhan, kami percaya boleh menjadi berkat Tuhan, khususnya di kota Bekasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada darah Yesus. Tuhan, Engkau terus menyertai dengan pengurapan-Mu yang ajaib. Berkati kami semua yang pada hari ini boleh ambil bagian dalam pelayanan. Oh Tuhan, Kau menyempurnakan pelayanan kami. Tuhan, sempurnakan pujian penyembahan kami. Sempurnakan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu terus mengajar kami setiap hari. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu Bapa pada zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Kau yang lawat, Kau yang memberikan kesembuhan secara khusus. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam usahanya, pekerjaannya Tuhan, kami tetap percaya Kau Allah yang sanggup memberkati. Tuhan, berkati secara khusus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari kuliah, ujian-ujian masuk Tuhan dalam perguruan tinggi Tuhan. Kau yang urapi, Kau yang memberkati Tuhan. Biar mereka boleh diterima di perguruan tinggi yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan dan yang menjadi kerinduannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang hari-hari ini akan persiapan ujian kenaikan kelas. Berikan hikmat akal budi secara khusus ya Tuhan. Biar anak-anak kami punya pengalaman bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Mereka boleh naik kelas dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini, anak-anak di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan. Engkau memberkati buah kandungan kami semua ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau memberkati setiap pria, setiap kepala keluarga, setiap anak-anakmu Tuhan, pemimpin keluarga Tuhan. Biar Kau urapi Tuhan, berikan urapan bisnis, urapan di marketplace dengan caramu yang ajaib. Apa yang diperbuat oleh kedua tangan hamba-Hambamu ini Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Setiap istri, setiap perempuan yang ada di sini juga Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan seperti Abigail, mengandalkan
Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendidik anak-anaknya takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. Engkau memberkati Indonesia, lawat Indonesia Tuhan. Di tahun politik ini biar tetap terkendali. Kami percaya bahwa Indonesia ada di dalam kontrol Allah. The next presiden benar-benar dari Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang Pancasilais, yang mempertahankan NKRI, yang nasionalis, yang toleransi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan rindu memberkati engkau, tangkap dengan iman-Mu. Dan jangan katakan aku dibedakan, aku beda dengan yang lain. Tuhan saat ini rindu memberkati engkau. Irataka syata karata karapasika rata kararara. Irapata karana lama syata kata karata kasyandarata kararara. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang ajaib. Gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik, kesehatan, panjang umur diberikan, perlindungan yang daripada Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Happy Sunday. Semua berkata terima kasih Pak David. Yuk 1, 2, 3. Terima kasih Pak David. Tuhan Yesus memberkati.